Udah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya doakan berangkat haji, yang tak jawab berangkat umrah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman beserta jajarannya, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, orang tua kami, jamaah subuh, jamaah yang sholat melaksanakan sholat puasa Ramadan di Ramadan subuh yang ketiga ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari sama-sama kita mulai pertemuan ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kajian kita tentang surga Adnan bagi orang yang sabar. Kalau disebut sabar, ada orang mengatakan sabar itu ada, berarti dia orang yang tak sabar. Kenapa demikian? Karena ilmu sabar itu sampai mati, ujiannya mendadak, tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Berbeda dengan anak sekolah. Anak sekolah sebelum ujian sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, minggu depan, bulan depan kita akan ujian. Tolong pelajari ini. Karena materinya akan masuk seperti itu. Kira-kira ketika ujian dia kaget atau tidak? Tidak merasakan kaget. Kenapa? Karena sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu. Berbeda dengan kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini pasti akan diberi oleh Allah ujian. Karena sesungguhnya orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, berarti dia sudah siap untuk menerima ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah kamu mengira, kamu menyangka, kamu menduga bahwasanya kamu dibiarkan begitu saja kata Allah setelah kamu nyatakan amanna, kami beriman ya Allah, wa hum la yuftanun, kamu tidak diuji lagi? Oh, tidak. Kamu pasti akan diuji kata Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian kata Allah dengan khauf, takut. Diri kita ini pasti memiliki rasa ketakutan. Apa yang kita takutkan dalam dunia ini? Takut? Takut apa? Takut sakit? Ada yang takut? Takut. Takut sakit? Takut tak ada duit? Takut kurang harta? Dalam pekerjaan, takut pekerjaan kita hilang? Takut pekerjaan kita diambil orang?
takut dalam keluarga, takut anak-anak tak bisa sekolah, takut tak bisa melanjutkan pendidikan, takut anak kita tak dapat jodoh, takut semuanya. Di dalam diri kita nih, takut apa lagi? Takut tua. Ada yang takut? Dan sudah terlanjur tua, mohon maaf. Takut mati. Ada yang takut? Takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Takut kan? Makanya Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan diuji dengan rasa ketakutan. Berbagai macam yang kita takutkan. Kemarin, mohon maaf, Bapak Ibu yang sudah keluar kuota hajinya, senang? Berangkat tahun ini insya Allah senang? Lalu apa yang ditakutkan? Tambah biaya. Enggak. Waktu awal-awal berita, biayanya sampai 69 juta. Padahal waktu pembukaan rekening untuk ambil kuota 25 juta. Berapa kurangnya lagi? 44 juta. Kepikiran kita. Apa yang dipikirkan? Takut apa? Takut tak berangkat. Kenapa? Karena duitnya banyak tuh. Itu kalau satu orang 44 juta. Belum termasuk uang ini, uang itu lagi. Belum termasuk uang jajan lagi. Itu kalau satu orang. Kalau dua orang harus siap 100 juta untuk biaya tambah jajan. Duit dari mana tuh? Nah, makanya Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semua itu akan diuji oleh Allah dengan rasa ketakutan. Jadi berbagai macam akan Allah uji apa yang kita takutkan di dalam dunia ini. Kenapa? Itulah namanya ujian. Tetapi Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam rasa ketakutan, maka kuncinya adalah sabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Tetapi sebagian orang beranggapan sabar itu Ustaz berat. Memang berat. Karena balasannya juga luar biasa. Surga adnan. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang kesabaran ini, ujian yang kita lewati di dalam dunia ini, makanya kita melihat balasan yang akan Allah beri itu bukan tanggung-tanggung. Apa yang akan Allah berikan? Surga bagi orang yang sabar. Kita lihat di dalam Al-Quran, orang-orang yang sabar itu termasuk orang yang seperti apa Ustaz? Kita lihat dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13, dimulai dari ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Siapakah orang-orang yang termasuk orang yang sabar itu? Yang pertama, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu orang yang mengharap ridho Allah. Orang yang mengharap wajah Allah. Jadi kalau kita bergantung kepada Allah, semuanya tidak akan sia-sia. Tapi kalau bergantung kepada manusia, maka siap-siaplah kita menjadi orang yang kecewa. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, mohon maaf. Di sini ada guru kami, sahabat kami, Buya Hamidi, Ustadz Yasri. Itu kami semuanya selalu selaku pembimbing jamaah umroh, membimbing jamaah haji. Terkadang ada sebagian jamaah keluarganya ketika kita bawa rombongan, apa kata jamaah? Ustadz, kami titip orang tua kami yo. Kami titip mama kami yo. Kami titip bapak kami yo. Salah. Kenapa? Jangan menitip sesuatu kepada manusia, tetapi titiplah kepada Allah. Karena kalau kita juga memiliki keterbatasan, kita juga memiliki kelemahan,
Jadi jangan bergantung kepada manusia, tetapi bergantunglah kepada Allah. Ini kadang pemahaman mereka salah. Mereka menyandarkan dirinya kepada manusia. Kita memiliki keterbatasan. Makanya Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kami sampaikan, Bapak Ibu, kalau menitip itu adalah titip kepada Allah, mengharap ridho Allah. Kalau menitip kepada Allah, ya Allah, kami titipkan orang tua kami kepadamu, ya Allah, melalui wasilah orang tua kami ini kepada ustadz ini. Itu bagusnya. Makanya Bapak Ibu, banyak orang tua yang bergantungan kalau kami waktu tawaf. Itu nenek-nenek usia 17 tahun terbalik semuanya. Ada yang megang tangan kiri, ada megang tas, ada yang tak dapat bagian megang kain ihram. Hati-hati Pak Ustadz Jo, jangan sampaikan ihramnya tertarik, terlepas, bahaya. Kenapa? Karena mengharap ridho Allah itu seperti itulah. Kalau kita bergantung kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jadi orang yang sabar hanya mengharap ridho Allah. Jadi ketika dia diuji, kami hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Yang kedua, orang-orang yang sabar itu adalah wa aqamus shalah. Orang yang sabar adalah orang yang mendirikan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Bisa enggak kita salat dengan sabar? Kapan kita salat dengan sabar? Ketika dapat ujian. Ketika kita diuji nih, mohon maaf, contoh. Bu, masih ada? Kapan kita sholat bisa dengan sabar? Ketika diuji. Mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin suami, mungkin istri kita. Contoh, suami kita dilarikan orang. Bisa enggak waktu kita sholat itu dengan sabar? Oh bisa. Allahu Akbar. Itu sholatnya bukan main. Lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nangis. Al-Fatihahnya biasanya satu nafas. Biasanya ayat yang dibaca inna a'tayna wal asr. Tapi ketika diuji Yasin dibacanya. Kenapa? Karena ketika diuji itulah kita merasa dekat dengan Allah. Sesekali kita tuh memang harus dijewer kuping kita. Kenapa? Ketika Allah berikan kamu kenikmatan, kamu lalai. Kamu lupa dengan Allah. Tapi ketika dapat ujian, di situ sejadah kadang banjir dengan air mata. Sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Memang disitulah ketika kita diuji oleh Allah, baru kita sholat dengan sabar. Bisa sholat dengan sabar? Bisa? Sholat tarawih aja. Pak Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini gawat nih Pak Imam nih. Bisa sabar waktu sholat tarawih? Ayatnya panjang-panjang? Bisa? Sekali tengok siapa imam malam ini. Dicarinya betul siapa imam. Tengok, oh ini ustaz ini jangan suruh jadi imam. Kenapa? Ayatnya panjang. Baru takbir, Allahu Akbar. Jangan-jangan surat panjang dibaca Pak Imam. Ar-Rahman. Kan iya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika mendirikan sholat. Mohon maaf, saya bagi pengalaman sedikit. Seminggu yang lalu saya baru pulang dari Tanah Suci. Program kami selalu sholat tahajud di depan Ka'bah Bapak Ibu. Setiap malam harus tahajud di depan Ka'bah. Bapak-bapak mohon maaf. Kalau sholat kita di depan Ka'bah harus pakai kain ihram. Ibu-ibu boleh bebas. Tapi kalau bagi laki-laki wajib pakai kain ihram. Kenapa? Karena untuk masuk ke Ka'bah sholat 5 waktu semuanya pakai kain ihram. Kami sholat tahajud jam 2:30 udah berangkat. Kenapa jam 2:30? Kalau jam 2:30 kita sudah berangkat, jam 3 kita baru bisa mulai sholat. 1/2 jam sholat kita masih aman. Tapi kalau sudah 3:30, itu polisi sudah berkeliaran itu. Kita duduk-duduk tuh diusirnya. Kejadian Bapak Ibu. Kemarin waktu kami berangkat, pas malam terakhir, yang jadi imam bukan saya suruh adik saya yang jadi imam. 2 rakaat berjalan dengan aman.
Tapi masuk rakaat berikutnya sudah keliaran polisi, Pak. Kita sudah takbir, Allahu Akbar, datang polisi macam brimob semuanya. Diusirnya orang duduk, kami tak diusir, tapi ditunggunya. Saya dulu di belakang tuh dipukul pundaknya, suruh cepat. Tapi imam tak dipanggil, tak ditegur. Tapi disuruh cepat-cepat gitu aja. Dalam hati saya, mudah-mudahan adik saya ini ayat yang dibaca pendek-pendek. Setelah waladhdallin amin, ayat kursi dibacanya, Pak. Wala yauduhu himzuhuma wa huwal aliyul azim. Dalam hati saya, rukuklah dek, rukuklah. Rupanya ditambah ayat, Pak. La ikraha fiddin. Polisi itu, Pak, ngomong, Indonesia, Masya Allah. Selesai solat, salam kiri kanan. Jangan doa lagi, Pak. Langsung diusir. Kita doa, tangan kita ditariknya. Ya, Pak. Pak Melano. Begitulah kalau di tanah suci itu. Tidak aman kadang, tapi begitulah kita sabar. Ketika berhadapan dengan Allah, di depan Ka'bah itu harus sabar. Maka solat itu kalau orang yang sabar, maka dia termasuk dalam kategori balasan yang akan Allah beri. Yang ketiga, orang yang sabar itu seperti wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang sabar adalah orang yang menafkahkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Mampukah kita ketika Allah beri rezeki, kita masih bisa berimpak? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Dikala kita sulit, masih bisakah kita berimpak? Ini ujian ini. Kalau kita masih ada rezeki, usaha masih jalan, pas kita waktu gajian, bakul jalan, masih bisa berimpak? Oh, masih. Tapi ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan kekurangan harta, ini melawan hawa nafsu dengan harta itu sangat berat. Kita masih ingat 2 tahun yang lalu masih COVID. Semua lini ekonomi sulit. Semua usaha pada tutup. Semua kegiatan dihentikan. Perputaran uang sangat berkurang. Kenapa? Tidak ada pemasukan. Duit ada pas-pasan. Satu hari itu cuma ada di tangan 10.000. Itulah untuk makan. Tetapi kita dituntut oleh Allah. Masih bisakah kamu berimpak? Meskipun kamu berimpak sedikit, tetapi disitulah Allah masih melihat kamu sabar. Ya Allah, memang luar biasa ujian 2 tahun yang lalu. Semua kegiatan kita dihentikan. Tetapi Allah masih minta kepada kita. Mampukah kamu melawan hawa nafsu diri kamu? Ketika diuji dengan keuangan yang sedikit, kamu masih bisa berimpak? Kalau masih, berarti kamu termasuk orang yang sabar. Yang keempat, orang yang sabar itu seperti apa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Bisakah kita membalas keburukan orang dengan kebaikan? Bisa? Orang itu buruk kepada kita, dengki kepada kita, tapi kita masih bisakah berbuat baik? Contoh Rasulullah. Nabi ketika diludahin orang, Nabi tetap sabar. Dengar orang yang mudah itu sakit, Nabi datang kunjung. Bisa tidak kita seperti itu? Bisa tidak kita melawan diri kita ini, menahan diri kita ini untuk menjadi orang yang sabar? Bisa atau tidak? Kalau mampu kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka kita termasuk orang yang sabar. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bagian-bagian orang yang sabar yang tadi adalah dia mengharap ridha Allah ketika diuji. Dia melaksanakan solat dengan sabar. Dia mengharapkan pemberian balasan yang Allah berikan, rezeki dan infakkan meskipun dalam keadaan sulit. Dia mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Maka bagi mereka adalah ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka itu adalah tempat yang terbaik. Di mana? Jannatu adnin, surga adenan. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim.
Mereka akan masuk ke dalam surga itu bersama bapak-bapak mereka, orang-orang yang soleh. Nenek moyang mereka, orang-orang yang soleh. Wa min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dari suami, istri dan anak cucu mereka, mereka masuk ke dalam surga tersebut. Wal malaikah, dan malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat akan masuk ke dalam pintu-pintu surga seraya mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, sejahtera bagi kalian atas kesabaran kalian. Maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian yang kita alami, baik itu yang tak menyenangkan di hati kita, ketika kita bisa melewatinya dengan sabar, apabila kita diuji kita menyandarkan berserah diri kepada Allah, di sebalik ujian itu pasti ada hikmahnya. Cuma kita tidak tahu hikmah yang akan kita dapatkan setelah itu apa. Jadi mudah-mudahan ketika kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan, banyak orang yang lalai, diuji dengan harta yang banyak, jabatan, kedudukan, kemewahan, rezeki yang melimpah, tetapi kadang manusia lalai. Mereka beranggapan itu bukan ujian, padahal semua kita ini adalah ujian. Keluarga ujian, sahabat ujian, anak, suami, istri, orang tua juga termasuk ujian. Harta dan jabatan itu juga adalah ujian. Ketika kita menerima ujian tersebut dengan kesabaran, ketika kita diuji oleh Allah, cuma 3 yang harus kita ingat. Ketika kita diuji, ujian itu sebagai menegur kita, mengingatkan kita. Ujian yang datang untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ujian yang datang itu adalah untuk mengangkat derajat kita di mata Allah. Inilah orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Inilah orang yang selalu menyandarkan kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Tidak ada ujian yang Allah berikan kecuali batas kemampuan kita. Mudah-mudahan ketika kita melewati hidup dunia ini dengan penuh kesabaran, menyandarkan berserah diri kita kepada Allah, yang kita lihat adalah balasan dari Allah, surga Adnan. Ini yang dapat kami sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.